Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Selvi Rahayu. Aku mahasiswa Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada kesempatan ini aku pengen membahas tentang sensasi dan persepsi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sensasi dan persepsi? Sensasi merupakan fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang berkaitan dengan alat indera atau sense yang mencakupi mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata atau disebut dengan sik yang berarti visual atau penglihatan. Telinga atau disebut dengan hearing yang berarti dengan auditory atau pendengaran. Hidung atau disebut dengan smell yang berarti olfaktoris atau pembauan atau bau. Lidah atau disebut dengan taste yang berarti gustasi atau pengecapan. Kulit atau disebut dengan touch yang berarti perabaan, tekanan, temperatur atau rasa nyeri. Kenapa sensasi? Sensasi merupakan kesadaran pertama kita pada stimulus eksternal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan persepsi, saya akan mencoba kasih gambaran ke teman-teman semua. Saya pengen teman-teman mendeskripsikan ini gambar apa. Oke, ini gambar pertama. Coba di sini apa sih yang teman-teman lihat? Lady? Hah? Nenek? Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, yang mana ladynya, yang mana neneknya? Tidak ada yang salah dengan hal ini, karena kedua-duanya benar menurut persepsi teman-teman. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Di sini apa sih yang teman-teman lihat? Kodok. Yang mana kodoknya ya? Yang saya lihat kok kayak kuda ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Di sini saya mau bilang itu gambar kakek nenek. Nah, tadi kita udah lihat beberapa gambar dan teman-teman punya persepsi yang berbeda-beda. Ada yang memaknai A, ada yang memaknai B. Pada dasarnya persepsi seorang itu tidak bisa disamaratakan. Nah, kalau kita bicara tentang persepsi, apa sih itu persepsi? Persepsi adalah sesuatu yang kita maknai atau yang kita tangkap melalui panca indera. Maknanya persepsi itu tidak pernah jauh dari yang dinamakan sensasi. Perbedaan antara sensasi adalah sensasi itu adalah rangsangan yang diperoleh oleh panca indera, sedangkan persepsi itu pemaknaan dari sensasi tadi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan apa yang kita sentuh itu tentu saja berbeda antara satu sama lain. Nah, sekarang kita coba bahas pendengaran. Sensasi yang kita dengar misalnya musik rock. Nah, bagi pecinta musik pop, musik rock itu sangat mengganggu. Tapi tidak dengan pencintanya. Bagi mereka musik rock itu sangat menyenangkan. Kemudian indera perasa. Rasa pedas misalnya, bagi pecinta kuliner pedas mungkin itu akan sangat menantang, tapi tidak dengan seorang yang tidak suka dengan pedas. Contohnya saja yang terjadi pada saya. Saya sangat tidak suka makanan sayur seperti kentang dan semacamnya, karena bagi saya kentang itu ketika masuk ke mulut seperti pasir. Sekarang indera penciuman kita. Nah, biasanya kalau kita mencium bau melati atau kemenyan, maka dengan cepat kita akan mempersepsikan kalau ada hantu atau makhluk halus di sekitar kita. Maka dari itu, sesuatu yang sudah kita persepsi, ketika kita melihat sesuatu yang sama, kita akan merecall kembali untuk mempersepsikan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah sentuhan. Halusnya, kasarnya, kencengnya itu tentu saja berbeda-beda bagi kita. Contohnya saja ketika kita kerimbat, misalnya ketika kepala kita disentuh dengan sentuhan yang lembut, maka kita akan merasakan kenyamanan. Jadi, persepsi dan sensasi itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Proses sensasi menjadi persepsi menurut Blocknit tahun 2005. Yang pertama, stimulus yang meliputi cahaya, suara, suhu. Yang kedua, transduksi yang kemudian menjadi sinyal listrik, kemudian impuls saraf. Yang ketiga, otak atau primary area yang kemudian menjadi impuls saraf menjadi sensasi. Yang keempat, otak atau association area yang menjadi sensasi diubah menjadi image yang bermakna persepsi. Yang kelima, personalization perception. Pengalaman, lingkungan, emosi, ingatan personal akan menambah persepsi kita.
Oleh karena itu, persepsi bisa tidak mencerminkan stimulus aslinya. Persepsi dapat bias, berubah, dan terdistorsi. Proses merubah sensasi menjadi persepsi dipengaruhi oleh keadaan diri kita. Apakah diri kita dalam keadaan sadar, khawatir, emosional, mengantuk, termotivasi, atau dipengaruhi oleh obat-obatan ilegal. Jadi, kesimpulannya, sensasi dan persepsi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena melalui sensasi kita mendapatkan impuls-impuls yang kita maknai atau interpretasikan menjadi persepsi. Nah, gimana teman-teman? Semoga paham ya. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya kalau videonya tidak rapi atau menarik karena ini video editan sendiri dan pengalaman pertama saya. Jangan lupa like ya kalau teman-teman suka dengan video saya. Bye, assalamualaikum.